ada dua cara setidaknya ya yang bisa kita gunakan. Cara pertama, kita membuat script dengan file Python ya, atau .py tanpa Jupyter Notebook. Nah, ini sangat bermanfaat kalau kita punya project yang kompleks dan antara satu file Python dengan file yang lain saling terhubung satu sama lain. Contohnya kita punya modul di file yang lain, kita panggil di file yang sedang kita kerjakan. Nah, ini saya contohkan dulu ya. Sebelum masuk ke notebook, saya misalkan ingin membuat tes.py. Nah, di sini saya ingin mengimport fungsi dari file yang lain. Contohnya saya sudah buat modul.py, di mana di dalam file modul ini ada fungsi new function yang tugasnya ngeprint kata-kata ini, this is the new function. Kita masuk di sini, kita bisa mengimport dari file yang sudah kita definisikan from modul, import fungsinya new function. Oke. Jadi new function bisa langsung kita gunakan ya, new function. Nah, untuk cara pertama membuat script dengan file Python tanpa Jupyter Notebook ya, untuk menjalankannya kita memerlukan terminal ya, atau kita diberi pilihan ini untuk menjalankan run Python file. Kita run this is the new function. Ini otomatis seperti ini. Tapi kalau kita tidak menggunakan ini, saya lebih suka langsung ya. Contohnya misalkan kita jalankan Python, nama filenya apa, tes.py. Kita jalankan filenya, enter, outputnya this is the new function. Jadi kita memanggil fungsi ini yang ada di dalam file yang lain di dalam project yang ngeprint this is the new function. Oke, itu cara pertama untuk bekerja di dalam VS Code. Yang kedua, menggunakan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook itu kita membuat file .ipynb. Nah, ini kurang fleksibel untuk project yang kompleks, tapi untuk project satu kali run, satu kali jalan, ini sangat cocok, sangat membantu, mempermudah kita untuk langsung menunjukkan hasilnya karena dia dijalankan setiap baris kode, tidak secara keseluruhan. Contohnya misalkan saya membuat file tes.ipynb. Silahkan dibuat. Cara untuk membuat file di sebelah kanan atas, di sini ada new file ya. Atau klik kanan di sini, new file. Sama aja. Contohnya kita buat tes3.ipynb. Ya. Di sini kita diberi beberapa opsi, bisa generate, bisa code, bisa markdown. Nah, generate akan saya beritahu belakangan. Contohnya untuk markdown itu isinya bukan kode tapi keterangan yang bisa kita tambahkan. Contohnya judul, keterangan-keterangan, atau dokumentasi. Misalkan kita mau menuliskan ini apa, nama kode yang kita buat. Dalam markdown itu ada beberapa kode yang bisa kita tambahkan. Contohnya /1 itu headline 1, hashtag 2 headline 2. Ini saya tambahkan sebagai judul, hashtagnya 1 ya. Ini misalkan kode demonstrasi NumPy ya. Kita jelaskan di sini kode ini adalah
untuk mendemonstrasikan fitur-fitur yang ada di dalam NumPy. Oke. Kalau sudah selesai, kita bisa klik escape di dalam keyboard. Escape, otomatis dia akan langsung jadi teksnya ya. Kita tambahkan kode di bawahnya. Nih, kalau kita tambah kode di bawah blok ini, dia akan nambah kode di bawahnya. Kalau di atasnya, dia akan nambah kode di atasnya. Atau kita bisa tambah kode ini, otomatis akan nambah kode yang di paling bawahnya. Ya. Oke, langkah pertama misalkan, oke, kita jangan kode, kita tambah markdown dulu. Markdownnya, nih, tadi kan satu hashtag, sekarang kita 2 hashtag, itu headline 2. Kita, langkah pertama, kita import NumPy, misalkan ya. Oke, kita escape. Import NumPy itu misalkan kodenya seperti ini. Import NumPy snp. Ya. snp. Oke, selesai. Kemudian, nah ini kode kita bisa jalankan. Nah, ini kita cek apakah kernelnya sudah nyambung ke Jupyter Notebook. Karena belum tentu, kalau Python jalan, belum tentu Jupyter Notebook jalan. Kita harus memastikan dan memilih kernel yang tepat. Nah, ini ada pilihan untuk select kernel. Nah, kita akan coba bagaimana kalau kita tidak men-select kernel ini, tapi kita tetap jalankan. Jadi untuk menjalankan di notebook, setiap kode itu, setiap blok itu kita bisa jalankan secara terpisah. Klik. Nah, kita disuruh untuk select kernel, memilih kernel. Nanti semua instance Python yang sudah kita install itu akan muncul di sini. Berhubung saya hanya ada satu, maka ya, tadi yang sudah diinstal 3.13.7 ya. Kita klik kernel ini. Nah, ini sudah tadinya select kernel, sekarang sudah berubah Python mana yang kita gunakan. Nanti ini akan bermanfaat kalau kita punya library yang membutuhkan Python dengan versi tertentu. Kita bisa mengubah-ubah itu. Ini kita sudah import. Nah, artinya sudah bisa digunakan. Kalau kita jalankan, ini sudah berjalan. Tidak ada output karena kita tidak membuat kode yang memberikan output. Ya. Yang kedua, setelah import kita coba tambahkan. Misalkan apa? Kita tambah markdown ya. 2. Membuat array. Oke. Membuat array. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu markdown, apa itu kode. Nah, ini menariknya dari Visual Studio Code, kita dikasih fasilitas untuk generate. Ada AI yang bisa mengassist kita. Generate. Contohnya misalkan, tolong buatkan kode untuk mendemonstrasikan library NumPy. Ya. Menggunakan GPT 4.1 kita bisa pilih ada cloud, ada GPT 4.0. Oke, kita send and dispatch. Tapi syaratnya sebelum kita bisa menggunakan ini, kita harus login dengan GitHub. Kebetulan saya sudah menyambungkannya dengan GitHub. Jadi saya bisa menggunakan ini. Kodenya sudah dibuat, kita bisa terima accept. Nah, membuat array satu dimensi seperti ini caranya. Di print di bawahnya array 2 dimensi. Oke. Saya juga akan mendemonstrasikan, ini belum saya jalankan ya. Saya akan coba pisahkan masing-masing kode. Saya pisahkan supaya kita bisa tahu bahwa ini bisa dijalankan di setiap blok. Maaf.
Selanjutnya ini buat lagi. Baik. Maaf. Nah, membuat array masing-masing sudah ada bloknya ya. Jadi ini bisa kita jalankan setiap blok. Di sebelah kiri ada pilihannya. Execute blok ini. Nah, ini belum jalan di bawah karena belum kita jalankan. Nah, ini adalah output dari blok ini. Adapun kalau kita ingin menjalankan semua, kita bisa run all. Jalankan semua. Gitu ya. Kalau misalkan kita ingin menghapus semua hasil, kita clear all output. Jadi akan kembali bersih. Nah, jadi blok yang ada di bawah itu tergantung dari blok yang ada di atasnya. Ketika kita sudah import NumPy SNP, maka NP ini dia bisa digunakan pada blok-blok selanjutnya. Ya. Selain itu, di Jupyter Notebook juga di sini ada Jupyter Variable. Jadi kita bisa melihat list variabel apa yang sudah dibuat di dalam kode di notebook. Nah, kita sudah mendefinisikan ARR1 ya, array1 ini, maka di sini ada variabelnya. Sama dengan spider ya, konsepnya seperti spider juga seperti di MATLAB juga ya, ada variabel yang dihasilkan dari kode. Kemudian kita juga bisa melihat ada outline. Di sini ada outline itu berdasarkan headline ya. Ini saya buat kode demonstrasi NumPy ada di headline 1. Ini headline 2, headline 3 dan seterusnya. Kita juga bisa mengekspor file. Coba kita ekspor sebagai HTML. Contohnya test3.html ya, ekspor. Nah, ini sedang proses mengekspor ya. Tuh, sudah ada test3.html ya. Kita bisa buka di dalam file. Oke, saya di sini sudah ada dalam filenya test3.html. Nah, ini hasilnya ya. Ini kita bisa print sebagai PDF. Oke, apakah sudah ada di sini? Print sebagai PDF, disimpan di test3 PDF. Nah, ini test3 PDF. Nah, seperti ini hasilnya. Atau kita bisa mengkonversi ini ke script Python. Caranya export Python script. Nah, otomatis akan berubah menjadi satu script ya. Nanti kalau mau coba ini dijalankan di Spider, tinggal ini copy semuanya, pindahkan ke Spider, langsung dijalankan.